diingatkan. Jangan sombong biarpun ilmumu banyak wahai para suami, istrimu belum punya ilmu, atau mungkin istrinya hafal Quran suaminya enggak. Kadang-kadang kelebihan sesuatu itu menjadi susah diingatkan. Tapi budayakan, kapan kita diingatkan oleh pasangan, berikan apresiasi. Mungkin seorang suami diingatkan, abang, kok abang begitu tadi? Oh, ya sayang, duduk sebentar sayang, aku mau ngomong. Sebelum nikah, aku kira kamu dulu cantik sebelum nikah. Ternyata setelah menikah kau tambah cantik sayang. Oh, kau bisa mengingatkan aku. Jadi pastikan pasanganmu di saat mengingatkanmu, kamu beri apresiasi, penghargaan, supaya di kedepan hari dia tidak ragu untuk mengingatkan. Karena problem rumah tangga kita ini adalah nggak enak mengingatkan, sehingga suami yang kasar semakin kasar, istri yang cuek semakin cuek, karena tidak biasa hidup saling mengingatkan. Mungkin seorang suami ingin mengatakan, sayang, aku hanya pengen yang kalau Abi pulang itu sayangku, ya paling enggak apa saya gitu. Seorang istri yang menyambut, marhaba, iya sayang. Dan suami pun juga diingatkan langsung menyambut. Kita membiasakan sederhana. Rayuan-rayuan bulan madu atas awan tuh hayal tuh. Kita pengen yang serius begini, keadaan-keadaan sederhana. Dibalikkan keberkahan. Jadi rambu-rambu hidup adalah dimudahkan, yani biasakan dalam hidup mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Di saat engkau wahai Gus Reza diingatkan oleh Neng Zayan sanjung, apapun bentuknya, dan memang nanti hindari perdebatan. Biarpun perdebatan ilmu tidak perlu di rumah, biarpun bahtul masail nggak perlu hasil, tinggal tahu hasilnya saja. Hindari konflik ya, hindari debat biarpun gayanya ilmu, itu bahaya. Jadi jangan pakai ribut-ribut di rumah, itu sudah no problem. Jadi pastikan ini mudah mengingatkan. Begitu sebaliknya, Neng Zayan kalau diingatkan suami, pastikan jangan merubah muka. Seorang istri kadang merubah muka cemberut, itu waduh lebih tajam daripada tusukan pisau. Apalagi sudah mendalam cinta suamimu. Kalau sudah cinta suami mendalam, itu cemberut itu artinya pahit banget. Makanya kalau diingatkan, pastikan tampak wajahmu yang ceria, tampakkan senyummu, ucapkan terima kasih. Kalau peluk suami, makasih suamiku telah mengingatkan aku. Dan begitu sudah, jadikan budaya ini ada di rumah. Karena ini nanti akan berkembang kalau tidak ada. Dikit-dikit marah, tidak usah diingatkan, sudah diam. Kalau sudah suami bentak begitu, istri sudah lemah. Di saat suami melakukan kesalahan, tidak berani mengingatkan. Akhirnya apa? Ya mending diam daripada ribut. Mana hidup rumah tangga seperti itu? Ini kemudian yang terakhir, melihat sudah gelisah pikirannya itu. Nah, kalau seandainya itu yang dipikirannya bisa divisualisasikan, tidak tahu apa yang ada. Selanjutnya, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Semua berpikir tentang kewajibannya, jangan menuntut. Menuntut itu tidak enak. Sebenarnya rumus menuntut itu mengajari pasangan kita untuk menuntut. Kalau saya menuntut rambut pasangan harus begini, dia juga mikir, kenapa kumismu tidak ada? Ngomong gitu nanti. Jadi jangan biasa dalam hidup menuntut, tapi lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini kan kisah orang cerdas sampai Sayyidah Khadijah itu paling cerdasnya manusia di dunia. Wanita paling cerdas ya Siti Khadijah. Kalau kita berangkat dari kecerdasan Sayyidah Khadijah mulai dari sebelum menikah. Makanya para jomblo-jomblo, janda-janda, wanita-wanita di belakang misalnya yang belum jadi punya pasangan, ingat Sayyidah Khadijah cerdas. Siti Khadijah itu yang memulai loh ya, melihat orang laki-laki hebat yang bernama Muhammad bin Abdullah, ternyata beliau memulai untuk itu. Nah, di saat Sayyidah Khadijah sudah menikah dengan baginda Nabi, orang Arab, wanita-wanita Arab pada datang lalu berkata, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad bin Abdullah, dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Hendaknya kita faham jawaban sederhana. Demi Allah, kata Siti Khadijah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ini rumus sederhana. Memikirkan pasangan bukan ego, bukan aku. Jadi bagaimana pasanganku senang, bukan aku senang, bukan ego. Sehingga kesenangan kita tingkat tinggi itu bukan di saat kita memberi, bukan di saat kita menerima, di saat kita berbuat baik ternyata kita senang. Itu adalah keindahan dalam bercinta.
Bukan di saat kita diberi hadiah oleh pasangan, ternyata di saat kita bisa memberi hadiah, kita bisa menyenangkan, adalah keindahan yang dahsyat. Dan ini berlaku dalam segala, kalau kita rentrehkan lebih panjang, mohon maaf, bermacam-macam. Ekonomi berperan di sini. Hubungan di atas ranjang harus dibicarakan di sini. Ekonomi misalnya, memang wahai para suami, wahai para istri, suami wajib memberi nafkah. Ongkang-ongkang tidak sah. Ada orang suami itu ongkang-ongkang. Cuman biasanya suami ongkang-ongkang ini alasannya dakwah juga kadang-kadang. Ngaji kadang-kadang. Sebab suatu ketika ada di majelis saya bertanya, "Buya, suami saya itu soleh banget, soleh banget. Nah, kalau suami soleh kan senang kita. Solehnya bagaimana? Rajin pengajian, rajin sholat, rajin puasa. Cuma nggak pernah ngasih nafkah. Terus bagaimana? Saya yang ke pasar. Terus suamimu di majelis. Ah, itu nggak bener, ngaji di mana itu? Majelis di mana? Iya Buya, dia di majelisnya Buya. Wah, kurang ajar ini anak orang ini. Tak amuk nanti di majelis ini. Siapa ini orang? Di majelis saya istrinya suruh ke pasar, dia enak-enak ngaji. Tidak, wahai suami, cari nafkah, memberi nafkah, memuliakan istri, kewajibanmu. Kemudian ini kan begitu kewajiban. Kemudian di sisi lain, nah ini harus kita bicara. Bagaimana kalau ternyata suami adalah ada kesusahan, ternyata mungkin ada orang bakat bangkrut, nggak bisa dan sebagainya, atau ternyata istrinya lebih pintar cari uang dan sebagainya. Maka di sini Anda berbicarain rumusnya. Memang begitu pada dasarnya, yang boleh, yang nggak boleh. Dari awal suami nggak peduli. Oh, nggak boleh. Berusaha semampu mungkin. Akan tapi nanti punya istri solehah. Di saat sang suami ternyata tidak mampu, ada suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku punya suami itu nggak mampu, nggak punya uang, nggak punya rizki, nggak punya beri nafkah." Nabi bertanya, "Lalu kamu makanmu bagaimana selama ini?" Wanita itu menjawab, "Ya, kami kan punya peninggalan kebun kurma, jadi aku masih makan itu ya Rasulullah. Cuman masa hidup kok gini terus, bahasanya kok saya nombokin terus, ngutangin terus suami." Maka Rasulullah menjawab dengan ilmu keadilan. Ilmu keadilan, maka Nabi menjawab, kalau memang suamimu, lah inilah. Ini ilmu keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu boleh minta cerai. Dalam hukum fikihnya kan begitu, kamu boleh minta cerai. Cuman wanita ini kan tidak hanya bicara keadilan, kan dia punya kasih dan cinta. Dia mikir, masa gara-gara begini cerai, berarti cerdas dia. Kadang-kadang kita ngomong begitu langsung yang punya masalah di rumah tangga langsung pengen ngomong cerai, berarti ini perempuan gak cerdas ini. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, berhak minta cerai. Kenapa? Sebab yang namanya makan gak boleh ditunda. Yang makannya minggu depan, gak ada begitu. Dia harus cari makan. Apakah menikah lagi dengan orang lain bahkan dinafkahi? Cuman dia tuh wanita cerdas. Masa hanya gara-gara begini saya harus pisah dengan kekasih hatiku? Ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Nabi menjawab, engkau yang menafkahimu. Seperti yang kau lakukan selama ini, di saat itu kau mendapatkan pahala berlipat. Pahala nafkah, pahala menyenangkan keluargamu. Cuman karena dia wanita cerdas, kemudian dia berkata begini, ya Rasulullah, biar aku yang mencukupi suamiku, biar aku mendapatkan pahala.